Pemirsa, kasus keretakan rumah tangga Jane Shalimar dan Arsya Wijaya semakin melebar. Keduanya mulai saling membuka aib satu sama lain. Uniknya, sejak Jane menunjuk pengacara untuk menangani status hukum gugatan cerai, tak lama kemudian Arsya bersama kuasa hukumnya melakukan pembelaan. Di hadapan awak media, Arsya menegaskan bukan hanya komunikasi yang semakin sulit dibangun sejak menikah 10 bulan lalu, namun kesibukan partai membuat keduanya saling curiga. Selain itu, Arsya seakan mencurigai istrinya selingkuh. Dengan bukti-bukti ini, saya mempunyai kecurigaan terhadap istri saya. Saya memohon maaf, meminta maaf apabila memang ada pihak yang dirugikan. Tapi sebagai suami, saya rasa hal wajar apabila saya melakukan itu. Paling saya begitu aja. Dalam posisi ketika seorang suami mau menyelamatkan biduk rumah tangganya, sudah banting ke sana kemari untuk memohon bantuan ke sana kemari, tiba-tiba begini, saya rasa hal wajar lah untuk saya seorang suami mempunyai emosi atau amarah, mempunyai kesalahan lah, saya rasa wajar. Memang ada masalah, tapi udahlah, saya sudah percayakan ke kuasa hukum untuk menjelaskan, karena itu sudah bukan domain saya lagi. Maksudnya saya sudah serahkan ke kuasa hukum sepenuhnya. Silakan tanyakan ke Bang Ramdan sama Kang Dian, mereka yang akan memberikan penjelasan lebih lanjutnya seperti apa. Tapi saya hanya bisa mengatakan bahwa saat ini saya tidak kemana-mana. Selama ini saya di rumah, saya masih kembali ke peraduan saya di rumah. Jadi ya jangan gampang menyebarkan atau jangan gampang menyebar fitnah gitu. Karena ini kan masalah internal keluarga ya. Saya mau menanggapi juga malas gitu. Meskipun Jane belum melayangkan surat gugatan cerai ke pengadilan agama, status talak 3 yang dilontarkan Arsya dianggapnya cukup kuat untuk dilanjutkan ke meja hijau. Saya udah nggak kuat, saya udah capek, kemarin saya udah ngomong sama Bang Ramdan, Bang, tolong Bang, saya udah nggak bisa, karena ini kedepannya nanti akan terjadi lagi, karena ini udah berulang, dan masalah ini tolong tolonglah kamu jangan menyeret kasus ini, menyeret masalah ini hanya dari sebulan ke belakang, enggak. Masalah ini sudah berbulan-bulan yang lalu. Bahkan sebelum saya ditunjuk sebagai Satgas, kamu sudah talak saya 3 kali. Ini sudah menjadi putus hubungan suami istri antara Jane Shalimar dengan saudara Cecep secara Islam. Karena dalam Islam jelas digariskan ketika seorang suami menalak atau melontarkan kalimat saya talak kamu, saya ceraikan kamu, secara Islam syariatnya putus. Saya juga kembali setelah talak itu keluar, saya kembali lagi ke kehidupan seperti semula, seolah-olah talak itu tidak ada. Gitu. Saya dengan Jane itu masih hidup satu rumah, saya dengan Jane itu masih melakukan layaknya seorang suami istri. Gitu. Jadi saya tidak terlalu memusingkan akan hal itu. Gitu. Saya pikir ya udahlah, karena itu emosi dan lain sebagainya, keluarlah kata itu. Hubungannya seperti biasa aja. Kita tidak berubah, kita tidak terjadi suatu yang perbedaan yang mencolok. Ketika itu memang terucap kata itu, besok lusanya kita damai lagi, kita baikan lagi, kita hidup normal lagi, kita seperti biasa-biasa saja. Jadi tidak merasa bahwa memang itu adalah suatu kata talak atau kata cerai gitu. Jadi saya menjalankan biasa-biasa aja gitu. Nah, Ya, perselisihan keduanya bermula ketika keduanya sibuk di partai jelang pilkada. Arsya merasa kehilangan Jane lantaran sulit dihubungi. Dan mungkin karena Arsya kesal campur cemburu, ia mulai curiga istrinya ada main dengan pria lain. Setidaknya Arsya membuktikan kecurigaannya setelah melihat postingan Jane dengan memperlihatkan mobil serta barang mewah lainnya. ya ini di Facebook tapi saya capture nih, ntar bisa dibuka di Facebook. Oh iya. 1 jam tangan, kan? Sepeda mungkin bisa pinjam, bisa apa, saya tidak begitu pusing dengan sepeda lah. Jam tangan. Ini
mobil. Nih, yang tadi dia kirim fotonya ke saya. Nih, mobilnya masih sama toh? Nih, yang tadi mobil ya. Sama kan catnya sama yang tadi ya. Oke, jam tangannya. Dengan jam yang sama, dengan mobil yang sama. Kelihatan nggak merek mobilnya belakangnya? Ya kan teman-teman bisa melihat sendiri di garasi saya mobilnya apa. Itu aja lah. Ini mobil teman saya tuh, mobilnya si Bella. Ini mobilnya Bella gitu. Jadi ya bisa melihat sendiri lah di dalam garasi tuh mobil masih tidak berubah, masih itu, tidak ada yang berubah, rumah juga masih di sini. Jadi ya barang-barang mewah yang mana? Saya juga bingung gitu loh. Dibilang saya dapat dikasih mobil mewah mana? Oh, alhamdulillah kalau saya dikasih mobil mewah hari gini gitu ya. Tapi ya pada kenyataannya kan itu hanya hal-hal yang disebutkan dan cenderung menjadi fitnah gitu. Jadi ya kalau saya tanggapi pun ya buat saya ngapain menanggapi hal-hal yang kayak begitu, toh memang nggak benar. Oleh karena itu, kami minta saudara Cecep untuk mengklarifikasi, membuktikan dalil-dalil itu. Karena selama ini kegiatan yang dilakukan Jane adalah kegiatan sosial politik. Tapi saya bisa meluruskan, bisa membuktikan apa-apa yang memang saya sebagai suami itu merasa kecurigaan-kecurigaan itu ada di saya. Saya ngomong itu bukan hanya asal ngomong berbicara tanpa data, tanpa bukti, tapi insya Allah semuanya saya beberkan bukti-bukti itu. Jane Shalimar tak menghilang, begitu ungkapan Ramdan Alamsyah, kuasa hukum Jane. Bahkan Jane juga dalam keadaan baik-baik saja tinggal di Jakarta, namun tak serumah dengan Arsya. Jane sendiri yang sempat ditemui membenarkan dirinya berada satu kota dengan pria yang dinikahinya itu. Padahal saya itu menjalankan tugas sebagai satgas pilkada, itu dia tahu dia yang nganterin ke sini kok. Wong dia yang nganterin ke sini. Dia sendiri yang bilang, kamu fokus aja, udah nggak apa-apa, kita berjauhan dulu. Dia yang ngomong loh. Saya nggak tahu apa dia lupa, amnesia, tiba-tiba lupa dengan omongannya dia semua itu, apa gimana, saya nggak paham. Menurut Jane, tudingan Arsya kepadanya tak memiliki bukti yang kuat. Ia bahkan meminta suaminya untuk tidak membuat tuduhan yang sia-sia karena hal itu bisa mengakibatkan kerugian di pihak Arsya. Lantas benarkah Jane akan mempolisikan suaminya atas sejumlah tudingan tanpa bukti itu? Saya pokoknya tidak tahu, saya sudah serahkan semua ke Bang Ramdan. Bang, apapun nanti prosesnya seperti apa, saya serahin semua ke kuasa hukum. Saya sudah tidak mau ada urusan apa-apa sama dia. Saya tidak mau lagi ada hal-hal yang terus-menerus saya tidak mau keluarga besar saya bilang, kamu jangan diam. Semakin kamu diam, dia akan semakin memfitnah kamu macam-macam. Gitu.